Sekalian, saya akan memperkenalkan beliau berdua. Yang pertama adalah Ustadz Amrul Rizal Razani. Beliau lahir di Pontianak 6 Oktober 1977. Status sudah menikah dengan 2 orang putri, tinggal di Hannover. Beliau adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, lulusnya tahun 1997. Berarti satu alma mater dengan Ustadz Bahtiar Nasir. Juga tokoh-tokoh besar lainnya yang saya yakin Bapak Ibu sekalian namanya sangat akrab gitu ya. Lulusan Gontor ini luar biasa banyak. Nah terus sekarang di depan kita ada lulusan Gontor yang insya Allah bisa kita banyak belajar ilmu dari beliau. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Bandung, ITB. S1 beliau adalah Computational Mathematics. Waduh, sudah Computational Mathematics Ustaz ya? Biasa. Lulus tahun 2002, dilanjutkan S2 Computational Science and Engineering di TU Braunschweig. Lulus tahun 2012. Kemudian beliau sekarang bekerja sebagai Wissenschaftlicher Mitarbeiter atau researcher, bahasa keren, bahasa Inggrisnya gitu Ustaz ya, di Fernwärme Forschungsinstitut Hannover. Pengalaman organisasi beliau antara lain, saya ambil sebagiannya, koordinator pengajian Muslim Braunschweig. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Forkom Jerman. Kemudian beliau juga pernah menjadi wakil ketua bidang informasi Kalam Göttingen. Sekaligus juga pernah hingga saat ini menjabat sebagai perwakilan PKPU, Lembaga Kemanusiaan Wilayah Jerman dan Eropa. Jadi beliau sudah aktif, sudah bekerja sama ini ya, sudah implementasi bekerja sama untuk umat Islam sudah dilangsungkan beliau sejak lama dalam berbagai macam organisasi. Kemudian pembicara kita yang kedua yaitu adalah Ustadz Tito Prabowo. Nah ini sayang sekali saya tidak bisa mendapatkan data kelahiran beliau. Tempat lahir di mana Ustadz kalau boleh saya tanya Ustadz? Bekasi, oh iya. Di Bekasi tanggal 17 Oktober 1984. Kemudian beliau sudah menikah juga dengan 2 anak. Lucu-lucu anaknya. Kemudian tinggal di Frankfurt Ustadz. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari student college di Mittelhessen, lulus tahun 2004. Kemudian beliau melanjutkan ke S1 di Technische Hochschule Mittelhessen. Bidang beliau computer science juga. Wah, jadi dua-duanya computer scientist dua-duanya itu sekaligus Ustadz luar biasa. Kemudian dilanjutkan saat ini hingga di bidang bisnis informatics di Universität in Hagen. Pengalaman organisasi beliau juga tidak kalah. Jadi Ustadz Tito ini ternyata sejak SMA bahkan sudah aktif di Rohis. Terus kemudian juga remaja masjid. Bahkan juga pernah aktif di Forkom dan pengajian Darmstadt, IKIP gitu. Kemudian pernah menjadi koordinator forum media Lingkar Pena Jerman. Kemudian juga pernah menjabat sebagai wakil sekjen PPI Jerman. Juga koordinator media dan informasi dari organisasi yang disebut Medical Emergency Rescue Germany, EVAL. Anggota Komite Nasional Pemilihan Umum Republik Indonesia, jadi juga pernah beliau jabat. Jadi kira-kira pada saat tahun berapa ya, Ustaz, itu waktu itu? Terakhir ya, pemilihan umum terakhir ya? Iya, pemilu terakhir. Nah beliau pada saat itu aktif sebagai anggota Komite Nasional Pemilihan Umum di sini, di Jerman. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Masjid Indonesia Frankfurt. Insya Allah, pertama-tama Ustaz, kalau dari saya pribadi, saya coba tanya ke Ustaz Amrul terlebih dahulu. Ustaz, jadi sebenarnya apa pentingnya kita sebagai sebuah umat gitu untuk bekerja sama gitu Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz terkait juga penjelasan mungkin dapat dianggap sebagai pengantar lah Ustaz bagi kami ini kemudian. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengumpulkan kita di sini, yang sudah memberikan kita nikmat iman dan Islam, ukhuwah Islamiyah. Karena tanpa ukhuwah Islamiyah, saya kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di sini bersilaturahim. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apa kabar Bapak Ibu sekalian?
Gimana, apa kabar? Alhamdulillah. Saya cuma sekedar ingin mengajak Bapak Ibu berzikir. Ini alhamdulillah semuanya sudah berzikir mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat beliau Rasulullah SAW yang nanti akan diberikan minuman di Telaga Al-Kautsar ya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu mari kita sama-sama memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian, dan ini juga suatu kehormatan buat saya untuk berada di tengah Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai info singkat, Kasuro itu adalah tempat saya penuh sejarah karena ini tempat pertama kali saya tinggal sebelum pindah ke Hannover, dan punya banyak kisah, ya kisah perjuangan lah. Punya pasti yang student-student punya cerita sendiri. Langsung saja mungkin biar tidak membuang banyak waktu, tentang keahamiah atau pentingnya atau urgensi daripada kita untuk bekerja atau bekerja sama ya. Allah SWT berfirman dalam satu surah di surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, di surah Ali Imran ini sudah memberikan kita sebuah motivasi gitu, sebuah dorongan dari Allah SWT. Allah menjanjikan apa yang terakhir, wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Al-muflihun itu kalau kita lihat di dalam beberapa ayat dalam surah dalam Al-Quran, itu semuanya terkait dengan orang-orang yang beruntung, bukan beruntung di dunia saja, tapi beruntung di akhirat. Barangkali dia bisa jadi tidak beruntung di dunia, tapi yang paling penting adalah dia beruntung di akhirat. Di situ selalu dikaitkan dengan orang-orang yang masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tadi di awal saya menulis kata-kata kegiatan bersama, amal jama'i bersama-sama masuk ke dalam surga. Jadi wa takum minkum ummatun, jadilah kalian umat, suatu umat. Jadi itu sudah secara tersirat konteksnya adalah untuk bekerja bersama-sama, melangkah bersama ke surga ya, saya tulis di sini. Jadi kita bekerja bersama untuk sama-sama mengikuti perintah Allah. Nah, di sini Allah mengatakan wal takum, hendaklah kalian menjadi suatu ummatun yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan. Nah, yad'una ini punya akar kata yang sama dengan kata-kata da'a yad'u atau dakwah. Jadi artinya setiap kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang dinamakan sebagai berdakwah, menyuruh kepada umat kita, kepada sesama kita, kepada orang lain. Dan dakwah itu tidak didefinisikan secara sempit, bukan cuma sekadar seorang dai yang berceramah, tausiah ataupun dia tabligh akbar gitu ya. Tapi semua kita itu punya peran yang sama dalam melakukan dakwah. Jadi fondasi yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa setiap kita individu itu diminta oleh Allah SWT untuk melakukan dakwah, untuk menyuruh kepada umat manusia. Mungkin bisa dimulai dengan slide selanjutnya. Nah, kemudian dalam kerangka untuk menyuruh manusia itu kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa melakukannya hanya perorangan. Bayangkan kalau ini saya di sini berkoar-koar gitu ya, bertausiah, tapi nggak ada yang datang, kosong, nihil, nggak ada orang yang datang. Kira-kira gimana rasanya ya? Atau Bapak Ibu sekalian yang suka update status, tapi nggak ada yang like gitu. Itu gimana? Sakitnya di sini ya, kalau nggak ada yang like ya. Yang kira-kira begitu. Artinya kita itu adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain, kita butuh dorongan orang lain, butuh perhatian orang lain untuk saling satu sama lain saling mendukung. Lalu kemudian saya kelewat bagian pertama, tabiat alam, tabiat daripada natur ya.
daripada apa yang ada dalam ini. Segala sesuatunya itu bekerja sesuai dengan sunnatullah. Dan kalau kita ambil salah satu contoh salah satu makhluk kecil yang dijadikan Allah, diabadikan dalam dalam satu surah Al-Quran, An-Naml. Ada yang tahu An-Naml itu artinya apa? Ya betul, semut. Semut aja gitu. Itu bekerja sama untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tujuannya. Bersama-sama melakukan itu. Bahkan kalau mereka berjalan terus ketemu sama semut, itu mereka tuh salaman gitu. Mereka salaman dulu terus baru melanjutkan perjalanannya. Nah, saya sendiri kadang-kadang merasa terhina, merasa cemburu dengan semut gitu. Kadang kita satu sama lain ketemu tuh nggak salaman kan. Kadang-kadang cuma saya hai doang gitu. Halo, mau kemana gitu. Tapi semut itu salaman gitu kalau dia ketemu. Ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita teladani ya, meneladani. Karena itulah Allah SWT menulis surah An-Naml. Yang ketiga, persatuan umat itu akan menguatkan. Jadi ibarat yang sering kita tahu, satu lidi itu bakal lebih kuat untuk satu lidi mudah untuk dipatahkan dibanding kalau lidi itu berkumpul. Sementara perpecahan itu akan melemahkan. Yang keempat, masing-masing dari kita tuh punya kemampuan yang terbatas ya. Sehebat apapun seseorang, dia tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Walaupun dia seorang profesor sekalipun, dia cuman ahli di bidang itu aja gitu. Jangan profesor bidang nanoteknologi, terus kemudian dia cuman tahu bidang itu aja gitu. Sementara dia perlu bidang-bidang yang lain untuk melengkapi ilmu tersebut. Jadi kita masing-masing dari kita punya kemampuan yang kemudian jika dikumpulkan itu akan menjadi suatu kekuatan yang besar. Bapak Ibu sekalian juga kita bisa menjalankan peran kita masing-masing untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan amal jamaah ini. Yang kelima, seperti yang kita sudah tahu bahwa umat yang lain pun mereka bekerja sama untuk menghancurkan atau untuk melawan umat Islam, untuk menghadapi umat Islam. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang sudah sering kita dengar ya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan kita sudah melihat fakta ini di luar gitu. Kita sudah melihat bagaimana kaum non-muslim, umat yang lain di luar umat Islam itu bekerja sama untuk menghadapi umat Islam. Kaum Nasrani dan Yahudi mereka bergandeng tangan untuk melawan umat Islam. Karena itulah kita perlu bekerja sama. Mereka bersatu, kita juga harus bersatu menghadapi mereka. Kita tidak boleh terpecah belah, tidak boleh hanya karena ada isu satu kemudian kita percaya, kemudian kita sebarkan sehingga itu kemudian menimbulkan perpecahan, menimbulkan fitnah, prasangka satu sama lain. Apalagi satunya yang mendukung Jokowi, satunya tidak mendukung Jokowi, ada saling bergontok-gontokan gitu, saling unfriend satu sama lain gara-gara pilkada gitu, cuman gara-gara pemilihan presiden. Next. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di salah satu surah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, "Innallaha yuhibbuna alladzina yuqatilunahum shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, yang berjihad di jalannya dalam barisan yang teratur. Dan mereka seakan bangunan yang tersusun kokoh. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita juga harus melakukan pekerjaan ini, berdakwah, menyuruh orang itu secara bersama-sama, bersatu, bersaf gitu, dalam satu barisan yang kokoh. Next. Nah, dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman yang seperti yang saya sebutkan tadi, hendaklah ada seorang di antara kamu yang menyuruh kebajikan, menganjurkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, kemudian itulah orang-orang yang beruntung. Dalam salah satu kaidah usul fikih yang pernah saya pelajari, itu dikatakan ma'ala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang tidak akan sempurna jika tidak melalui
sesuatu itu, ya suatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaan kecuali dengan hal tersebut, maka dia adalah wajib. Jadi di sini katakan bahwa berdakwah itu tidak akan bisa sempurna kalau tidak dilakukan secara bersama-sama, secara terstruktur atau terorganisir. Jadi karena itulah maka menurut kaidah ini, maka untuk mencapai dakwah yang sempurna tersebut harus dilakukan secara bersama-sama. Maka bekerja bersama-sama itu juga termasuk sesuatu yang wajib, karena dengan itu maka akan menimbulkan, memaksimalkan pekerjaan dakwah, menyuruh kepada manusia kepada syariat Islam. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai istilahnya pengantar buat kita semua, bahwa kita harus memahami bahwa yang pertama kita itu disuruh oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyuruh pada manusia untuk berdakwah, dan kita semua adalah bagian daripada dakwah itu sendiri. Dan yang kedua, kita harus bekerja bersama-sama, karena bekerja bersama-sama ini adalah suatu keniscayaan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Amrul, luar biasa. Jadi pertanyaan simple tapi dijawab dengan padat gitu. Tadi awalnya saya menanyakan kepada Ustaz Amrul apakah pentingnya kita bekerja sama, dan ternyata itu sendiri, bekerja sama sendiri itu adalah sebuah perintah dari Allah yang disuruhkan kepada kita sebagai umat muslim. Bahkan tidak diperintah pun seharusnya sudah menjadi nature gitu ya, atau kebiasaan bagi kita sebagai makhluk sosial untuk membutuhkan orang lain dalam pekerjaan kita. Nah, kemudian saya ingin ke Ustadz itu, apakah kira-kira ada informasi yang bagi saya masih perlu ditambahkan gitu Ustadz, tentang pentingnya bekerja sama ini setelah pemaparan Ustadz Amrul tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan langkah kaki kita, tangan kita, waktu kita, harta kita, semua aset yang kita punya Allah berikan gitu, supaya kita semua bisa kumpul hari ini di ruangan ini. Ya, semua ini tidak lepas daripada takdir Allah. Ya, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa hari ini tanggal sekian, jam sekian kita semua duduk di ruangan ini menunggu Ustadz Bahtiar Nasir yang ternyata tidak jadi. Tadi saya mohon izin ambil foto beberapa, saya kirim ke Ustadz Bahtiar Nasir supaya cepetan online sama kita. Ya, jadi menjawab pertanyaan dari moderator, kalau saya melihat tentang amal jama'i atau kerja bersama-sama mencapai tujuan tertentu, ini kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah surat As-Saff ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbu alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsuh." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya sangat menyukai orang Islam, yang kurang lebih artinya orang Islam yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, yang rapi. Seakan-akan sebuah bangunan yang kokoh, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut. Nah, mari sama-sama kita lihat ayat ini. Jadi kalau saya melihat nama jamaah itu ada paling tidak ada tiga hal. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama, ini dilakukan di semua amal yang kita laksanakan. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor pertama amal jama'i sebagaimana amal yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Yaitu kita lihat di ayat yang tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, menyukai orang muslim yang rapi ya. Dicatat rapi. Coba yang akhwat bisa ditanya, pasti senangnya sama yang ikhwan yang rapi kan? Saya yakin. Yang ikhwan juga pasti senangnya juga dengan akhwat yang rapi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga demikian.
menyukai orang muslim yang rapi. Maka faktor pertama dalam beramal jama'i yang perlu kita perhatikan adalah tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita beramal jama'i? Tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa sebab yang pertama ini, niscaya mustahil kita mencapai apa yang akan kita tuju. Mustahil apa yang kita inginkan. Kita punya cita-cita lulus dari Jerman, ingin bekerja di Jerman. Kalau kita nggak ada niat lillahi ta'ala, niscaya pekerjaan yang kita lakukan itu akan sangat berat sekali. Tapi kalau kita punya niat bahwa yang kita lakukan, kita kerjakan semua diniatkan lillahi ta'ala, insya Allah seberat apapun halangan yang ada di depan kita insya Allah bisa melewatinya dengan ringan. Karena kita selalu didampingi, selalu aware gitu, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin melakukan amal jama'i, maka faktor penting yang kedua adalah sunatullah. Dalam hidup di dunia, baik yang sudah berkeluarga, yang belum, yang masih mahasiswa, yang sudah bekerja, semua memiliki masalah, semua memiliki keinginan. Kalau nggak punya masalah, pasti punya keinginan. Yakin? Ada di sini yang nggak punya masalah? Ada di sini yang nggak punya duit? Ada di sini yang ingin punya duit banyak? Saya yakin. Jadi kalau nggak punya masalah pasti punya keinginan. Itu adalah sunatullah. Sunatullah sudah karakter murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dari sananya. Nah, dalam bingkai sunatullah ini ada problem, ada masalah yang itu tidak bisa kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Tidak bisa kita selesaikan sendirian. Ada masalah ya, atau ada keinginan yang juga tidak bisa kita selesaikan sendiri. Perlu diselesaikan secara berjamaah. Contoh sholat bisa sendiri, tapi lebih utama berjamaah. Kemudian contoh mungkin keinginan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, misalnya menikah, itu nggak bisa diselesaikan sendiri itu. Coba datang ke penghulu atau datang ke Masjid Frankfurt, saya mau nikah, tapi datang sendiri ya, nikah sama siapa? Kita juga bingung menikahinya. Ini sambil iklan ya, nikah di Masjid Frankfurt bisa. Ini ada alumninya dari Kasrul. Dan dalam hidup itu ada masalah-masalah ya yang tidak bisa kita selesaikan dengan sendiri. Perlu diselesaikan secara beramal, jama'i, perlu berjamaah. Ada kebutuhan di situ yang tidak bisa diselesaikan, yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri, harus diselesaikan secara jamaah. Contoh lain, ya mungkin kalau nikah ada ulama-ulama yang juga tidak menikah, mungkin itu kan sunnah hukumnya, tidak wajib. Tapi mungkin ada nggak di sini permasalahan mungkin dari bapak ibu, dari teman-teman yang hadir di sini merasakan gitu dalam dirinya bahwa ini masalah ini harus dikerjain secara berjamaah. Kalau enggak nggak bisa. Kira-kira apa nih yang lagi update sekarang, yang lagi update hari ini? Yang harus berjamaah. Ayo, kira-kira jangan malu-malu dong. Ya silakan, siapa tadi? Mbaknya. Ayo lagi yang keras, nggak terdengar. Nggak dengar saya tadi. Coba diulang. Jangan malu-malu. Ada yang dengar tadi apa yang dikatakan sama mbaknya? Nggak jadi. Bangun masjid. Ya betul, bangun masjid. Dari laki-laki yang ikhwannya ada nggak? Contoh. Tapi kalau bangun masjid mungkin bukan masalah ya, itu keinginan. Kalau dari yang bapak-bapak ada contoh dari yang ikhwan? Kata yang ikhwan nggak punya masalah ya?
memperpanjang visa ya. Perpanjang visa itu butuh amal jamaah itu. Dia yang ketawa pasti pengalaman ya. Ya mahasiswa ya saya tahu kalau misalnya mau perpanjang visa dia butuh beramal jamaah. Nggak perlu saya jelasin ya gimana caranya. Ustadznya nggak jadi datang. Ustadznya nggak jadi datang ya. Itu masalah Bu ya. Ya makanya tadi saya kirim foto dari hadirin di sini ke Ustadz Bakhtiar Nasir supaya beliau melihat ya, bahwa ada urgensi, ada kepentingan dari para jamaah untuk melihat beliau supaya beliau cepat-cepat online. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah sunatullah, faktor sunatullah, kebutuhan. Nah kemudian yang ketiga ini tadi contohnya sudah saya sebutkan. Yang ketiga itu adalah pahala berjamaah. Jadi kalau kita bicara tentang amal jama'i, maka menjadi penting juga pahala berjamaah ya. Jadi dasar menjadi sebab adalah pahala berjamaah. Buat apa kita melakukan sebuah amal jama'i? Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan untuk kita pahala berjamaah. Contohnya tadi sudah saya sebut yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah mendapatkan derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian, 27 kali lipat. Maka di situ ada keutamaan agar kita melakukan amal jama'i. Allah kasih insentif supaya kita semua beramal jama'i. Ya mungkin itu Mas Moderator dari saya 3 hal yang perlu diperhatikan dalam amal jama'i. Urgensinya yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua sunatullah, yang ketiga adalah pahala berjamaah. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih Ustaz itu. Sebenarnya apa yang membedakan sebuah amal atau bagaimana sebuah amal itu bisa atau sebuah perbuatan bisa disebut sebagai amal jama'i atau gerakan bersama-sama tadi gitu. Jadi secara pengertian itu apa, Ustaz Amru? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih. Kebetulan ini slide-nya belum selesai, bisa ditumpangin lagi Mas. Kadang-kadang orang ingin tahu gitu apa sih sebenarnya definisi dari bekerja secara bersama-sama atau bergerak secara bersama-sama. Terus apa yang definisi daripada pekerjaan tersebut. Ini di skip aja, terus dilanjut. Ya ini lanjutan dari pengertian ya, apa sebenarnya yang disebut dengan amal jama'i atau bekerja bersama-sama atau bergerak bersama-sama. Kita mulai daripada amal itu sendiri ya. Kan amal jama'i terdiri dari kata-kata amal dan jama'i atau jamaah. Amal itu berasal dari kata-kata amila ya'malu. Kalau akar-katanya dari bahasa Arab, amila ya'malu artinya bekerja. Kemudian bagaimana terminologinya? Bekerja ini adalah bekerja, berbuat atau menghasilkan gitu, menghasilkan sesuatu. Kalau dia bekerja tapi tidak menghasilkan sesuatu, ada nggak ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Kalau bermalas-malasan itu bekerja atau enggak? Enggak kan? Jadi yang jadi poin pertama adalah bahwa bekerja itu pasti menghasilkan sesuatu. Dan berarti bagi seorang muslim itu beramal artinya dia berbuat, bekerja, kemudian dia menghasilkan sesuatu. Tapi bukan cuma sekedar bekerja aja, tapi bekerja itu yang memberikan manfaat baik bagi dirinya, bagi umat maupun bagi agamanya. Atau paling tidak setidaknya itu bermanfaat buat keluarganya. Bagi yang bekerja untuk keluarganya ya, yang sudah punya keluarga. Kalau yang belum berkeluarga, barangkali ada yang bekerja untuk dirinya sendiri, untuk memperpanjang visa tadi ya, untuk memperpanjang studinya dan sebagainya. Kemudian yang kedua kata-kata jama'i. Jama'i berasal dari kata jama'a yang jema'u, itu mengumpulkan artinya. Jama'a yang mengumpulkan, jama'a itu artinya kumpulan. Jadi adalah kalau kita masuk ke dalam terminologinya adalah satu perkumpulan orang yang mencapai hal-hal tertentu. Jadi dia ingin mencapai
sesuatu hal tertentu dari kumpulan orang itu. Jadi bukan sekedar kumpul-kumpul gitu aja gitu ya. Minimal orang berkumpul apa coba? Makan bareng contohnya. Ya, bareng-bareng pergi ke donar kebab gitu kan. Tujuannya apa? Makan donar ya kan. Ya. Nah, di sini juga begitu. Artinya perkumpulan itu punya tujuan bersama untuk mencapai hal-hal tertentu ya. Minimal terdiri dari 2 orang. Maka jika dikumpulkan kedua kata ini amal jama'i, itu bisa dikatakan adalah suatu kegiatan, suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, dan itu adalah sesuatu yang diputuskan oleh jamaah itu. Jadi seperti piknik ini kan, bersama-sama memutuskan kita memutuskan untuk mengadakan kegiatan salam Hannover. Nah itu. Atau seperti demo 4 November kemarin, kita bersama-sama untuk menunjukkan bahwa kita itu peduli dengan kita itu geger dengan penistaan agama dan sebagainya. Jadi bersama-sama kemudian ada satu tujuan tertentu dan itu diputuskan secara bersama-sama gitu, bukan secara sepihak. Kalau ada yang diputuskan sepihak itu berarti sama dengan pemimpin yang apa istilahnya itu? Otoriter, ya benar. Artinya semuanya harus dilakukan secara bersama, diputuskan secara bersama, dan ada tujuan yang ditentukan secara bersama. Ada tujuan tertentu. Kalau tidak ada tujuan, ya itu tidak dimakan dengan amal jama'i. Apalagi, jadi ada 3 unsur di sini yang harus dipenuhi. Yang pertama itu dikerjakan secara bersama, yang kedua itu diputuskan secara bersama, dan yang ketiga adalah ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Ustaz Amru. Kalau boleh saya lanjutkan sedikit Ustaz Amru. Kira-kira kalau misalnya dalam kategori untuk kita umat muslim ini, maka bolehkah saya bertanya tujuan tertentu tadi kira-kira apa saja gitu yang penting atau yang bisa diutamakan atau diprioritaskan? Karena kita tentunya memiliki banyak tujuan di sini. Satu sisi kita belajar sebagai individu, kemudian satu sisi kita sebagai anak dari orang tua kita mengikuti perintah dari orang tua juga menjadi satu bagian kita. Satu sisi kita juga sebagai hamba Allah gitu. Nah, bagaimana apakah ada tujuan yang lebih prioritas daripada yang lainnya dan apakah mereka harus bertentangan satu sama lain dan sebagainya gitu? Misalnya. Ya, kalau dikaitkan dengan tujuan tertentu itu tentu saja kita sebagai hambanya Allah, yang pertama yang harus kita jadikan prioritas adalah wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi segala sesuatu amal jamaah ini harus kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai konsekuensi bahwa itu adalah suatu ibadah, maka kita harus mengikuti apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerangka ibadah kemudian mengikuti jalur atau mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih Ustaz Bro. Kemudian saya kembali ke Ustadz itu. Ustadz, kira-kira kalau tadi sudah secara terminologi bahasa gitu dijelaskan oleh Ustadz Bro, bagaimana dengan ciri-ciri dari amal jamaah ini? Kalau boleh saya tanya kepada Ustaz. Oh ya, boleh dong. Terus sebelum saya jawab, saya boleh nanya juga. Kita ada door prize nggak hari ini? Door prize panitia? Ada ya? Makanan aja nggak apa-apa katanya. Panitia mana ya yang bertanggung jawab atas door prize? Boleh saya minta informasi ada berapa door prize yang disiapkan? Biar semangat ya. Iya. Ada ya? Oke, boleh. Pertanyaan yang nanti hadiahnya door prize gitu ya. Hadirin jangan verpas ya. Nanti akan ada kuis mungkin ya, supaya bisa dapat door prize. Oh, ternyata nggak jadi tanya. Nah, jadi maksudnya Ustadz itu ini jangan perpas tuh punta-punta tadi misalnya, teman-teman catat dan sebagainya, nanti Bapak Ibu sekalian akan ada kuis gitu ya, nanti tiba-tiba ada kuis gitu ya. Bagi yang bisa menjawab nanti akan diberikan door prize dari panitia. Nah, silakan Ustadz lanjutkan. Tadi pertanyaannya apa ya? Kalau tadi sudah dijelaskan terminologinya dari Ustadz Amru,
jelas ini kemudian sebenarnya bekerja sama itu apa atau amal jamaah itu apa. Nah, ciri-ciri sekarang Ustaz. Iya. Sebenarnya udah tahu tadi. Biar cair ya suasananya. Sebenarnya tadi udah dipaparkan ya oleh Ustadz Amro ya. Tentang ciri-ciri amal jamaah itu apa ya. Tadi sudah diantaranya tadi keputusan jamaah. Jadi amal jamaah itu harus ada keputusan jamaah. Nggak bisa keputusan diri sendiri. Kita bikin salam tahun ini di Kasrul, tapi yang mutusin cuma satu orang, ketua IKMIK. Nggak bisa itu. Nggak bisa terjadi kan. Kalau ketua IKMIK bilang tahun ini kita bikin salam, terus warga masyarakat IKMIK nggak ada yang setuju tuh, nggak jadi kan salamnya, nggak mungkin. Jadi harus ada keputusan jamaah. Kemudian yang kedua, tadi juga udah disampaikan oleh Ustadz Amru, ada sistem dan cara yang disepakati oleh jamaah. Bagaimana cara menyelenggarakan salam ini juga harus disepakati oleh jamaah, oleh IKMIK keseluruhan. Kalau nggak mungkin kita terjadi hari ini salam di Kasrul, itu nggak terjadi. Misalnya yang ngatur ketua IKMIK yang harus begini nih acaranya kan. Misalnya nanti yang jadi moderatornya harus Mas Oding, atau yang jadi tukang fotonya Mas yang ini gitu, yang ganteng, atau tempatnya harus di Masjid Titip gitu. Nah itu kan semua keputusan jamaah. Cara kerjanya, siapa yang jemput, siapa yang nanti menyediakan konsumsi itu disepakati oleh jamaah itu. Tidak disepakati oleh ketuanya. Walaupun ketua di sini punya peran memimpin, tapi keputusan itu jamaah yang memutuskan berdasarkan musyawarah. Itulah kekuatan yang menjadi landasan mengapa keputusan jamaah itu menjadi kuat ya, dilaksanakan oleh semua elemen jamaah, karena itu keputusan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan sebagian atau hanya 1-2 orang, tidak, itu keputusan jamaah. Makanya tadi juga Ustadz Amru sudah bilang ya, ada tujuannya, betul, ada tujuannya. Jadi sama tujuannya juga harus disepakati oleh jamaah. Tujuan amal jama'i kalau tidak disepakati jamaah, niscaya amal jama'i itu akan berantakan, tidak akan sesuai dengan yang ingin dicapai. Harus ada tujuannya amal jama'i. Nah mungkin tadi yang belum yang saya melengkapi ada satu lagi. Kalau dari perspektif saya, ciri-ciri amal jama'i itu harus ada apa? Harus ada pemimpinnya dan harus ada yang dipimpin. Amal jama'i tidak akan terjadi kalau semuanya mau memimpin, nggak terjadi itu amal jama'i. Atau amal jama'i semuanya maunya jadi makmum, nggak ada imamnya, tidak terjadi juga amal jama'i itu. Ini hari ini kita bisa menikmati salam. Saya yakin ini ada ketua panitianya. Di Kasrul bisa pengajian rutin tiap bulan, saya yakin ada ketua IKMIK-nya ya kan. Jadi harus ada ketuanya, harus ada pemimpinnya, dan harus ada juga yang dipimpin. Nah, di poin keempat inilah yang kadang-kadang juga menjadi sensitif. Ada satu kondisi di mana satu jamaah itu tidak punya potensi kepemimpinan. Ketika ditanya siapa yang mau memimpin, tidak ada yang berani maju. Atau sebaliknya, semuanya maunya memimpin. Itu juga jadi potensi masalah. Nah, bagaimana kita menyelesaikan hal ini? Itu kita kembali lagi ke urgensi amal jamaah. Sebenarnya kita amal jamaah itu mau ngapain gitu. Tujuannya apa? Yang kita cari dari amal jamaah itu apa gitu tujuannya. Yang jadi latar belakangnya, backgroundnya kita mengumpul ini hari ini, bikin IKMIK, bikin salam, bikin forkom, bikin masjid tuh yang dicari itu apa gitu. Kalau kita tahu itu, insya Allah saya yakin mencari pemimpinnya dan siapa yang dipimpinnya itu tidak jadi masalah. Karena mereka semua yakin, semua tahu bahwa yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, bagaimana pemimpin itu? Pemimpin itu biasanya dalam Islam salah satu contohnya dia, ya itu juga betul. Tapi yang salah satu juga jadi contoh, jadi karakter seorang pemimpin dalam Islam adalah dia tidak punya ambisi jadi pemimpin. Dia punya potensi, dia punya kapasitas, tapi dia tidak berambisi.
Itu salah satu contoh orang Islam. Tapi orang Islam boleh mengajukan diri dia menjadi pemimpin ketika kalau dia tidak maju maka yang terjadi nanti lebih buruk itu, maka umat Islam kalau tidak ada yang mewakili umat Islam harus maju jadi pemimpin, harus memimpin. Kalau sudah ada yang memimpin, ada yang mewakili, kapasitasnya cukup, maka orang Islam itu nggak boleh berebut-berebut. Karena dia semua punya prinsip yang sama, ya, punya dasar yang sama bahwa dia menjadi pemimpin, menjadi pemimpin adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginannya ingin dilihat, ingin tampil, ya, atau dia ingin jadi jamaah aja supaya kerjaannya nggak banyak, amanahnya nggak banyak. Aduh, beban kuliah udah banyak nih, kerjaan, nyari kerja, bagaimana lagi masa jadi ketua hikmik atau jadi ketua panitia? Biasanya kan problemnya itu, aduh saya bebannya banyak nih, kuliah segala macam. Bapak Ibu yakinlah, ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya, semakin sibuk seseorang, semakin banyak amanah dia, semakin produktif hidupnya. Tapi kalau amanah dia sedikit, kesibukannya sedikit, saya bukan cuma sih, kuliah aja udah berat. Tapi kalau biasanya trennya, ya, berdasarkan pengalaman, semakin banyak kita punya waktu luang, maka semakin tidak produktif diri kita. Karena kalau semakin banyak kesibukan, banyak kebutuhan, tuntutan, kita jadi dipaksa untuk mengkompres semua waktu yang kita punya itu supaya produktif. Ini harus dapat. Jadi semua akhirnya dapat semua. Tapi kalau kita punya waktu luang, aduh, apa ini enaknya? Kita main Dota aja. Nah, misalnya contoh gitu. Saya juga dulu, kalau zaman saya bukan Dota dulu. Zaman saya beda lagi. Beda zaman. Tapi memang itu realitanya, ya. Nah, balik lagi ke poin keempat tadi, bahwa harus ada yang dipimpin dan ada yang memimpin. Perlu saya garis bawahi untuk poin keempat ini, seorang mukmin, orang Islam, umat Islam, ya, ciri-cirinya, karakternya, dia selalu siap memimpin, selalu siap dipimpin. Kalau amanah datang, dia tidak menolak. Tapi kalau dia tidak dipilih, dia nggak kecewa. Dipimpin dia siap, memimpin juga siap. Jadi kalau diminta ditunjuk jadi ketua IKMIK yang baru tahun depan, harus siap. Seorang mukmin begitu. Kalau nanti Kasrul bikin acara lagi dari Forkom tahun depan, bikin prima olahraga, terus ditunjuk sama jamaah nih, misalnya si Fulan jadi ketua panitia, kita harus siap. Seorang mukmin itu siap. Kalau kalau kita nggak minta amanah, kemudian Allah memberikan amanah kepada kita, itu tandanya Allah masih percaya sama diri kita. Yakinlah itu, dalam melaksanakannya juga Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Jadi mungkin itu saya melengkapi di poin keempat. Terima kasih Ustaz itu. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, apakah ada yang memiliki pertanyaan dari sekian banyak informasi yang sudah kita peroleh barusan? Mulai dari urgensi, kenapa kita harus bersama-sama, bekerja sama gitu ya. Terus kemudian, kira-kira apakah yang menjadi dasar kita bergerak bersama ini? Tadi sudah dipaparkan juga oleh Ustaz Amru. Kemudian faktor-faktornya, kemudian juga pengertian sebenarnya amal jama'i atau bergerak bersama-sama itu apa? Dan juga karakteristik sebagaimana dipaparkan Ustaz itu barusan. Nah, sebelum saya lanjut, apakah ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan? Iya, silakan. Mungkin bisa tolong panitia. Ini mic-nya dikasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira dari Dortmund. Pertanyaannya tadi di slide yang ada surat Al-Imran ayat 104 itu ada usul fikih ya, Kak. Iya. Nah, itu apa gitu maksudnya? Gitu aja sih, Ustaz. Makasih ya. Loh, ini kok tiba-tiba ada ribut, disuruh nanya tadi nggak ada yang mau. Ini tiba-tiba ada yang nanya terus ribut gimana ini? Terutama dari sebelah kanan saya, bingung saya. Baik, silakan Ustaz. Jadi apa sebenarnya definisi kaidah usul fikih gitu ya, Mbak Humaira ya?
Yang ditanya usul fiknya atau statement hasilnya? Artinya itu usul fik itu usul itu dari kata aslun itu akar. Jadi fondasi. Jadi kalau misalkan mungkin lebih gampangnya itu kalau dibayangin oleh student itu teorema ya. Kalau saya orang matematik tahunya itu teorema. Jadi itu fikih sebelum keluar hukum fikih itu haram, halal, mubah. Itu ada akar ataupun ada ketentuan kaidah yang harus menjadi panduan untuk menurunkan ini hukumnya boleh, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, seperti itu. Nah, jadi semacam teori dasar, kaidah dasar yang harus kita jadikan panduan untuk menurunkan hukum selanjutnya. Jadi di sini hukum fikihnya mengatakan malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu itu kalau tidak akan sempurna, suatu kewajiban tidak sempurna jika tidak dengan sesuatu yang lain, maka hal itu akan menjadi wajib. Contoh gampang tadi, berdakwah itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan amal jama'i, amal bersama-sama. Maka amal bersama-sama itu juga wajib gitu. Jadi berdakwah itu wajib. Kemudian karena beramal jama'i itu bekerja bersama-sama itu akan menyempurnakan dakwah, maka bekerja bersama itu juga menjadi wajib. Itu kira-kira bisa dipahami. Kalau boleh saya tambahkan, Ustaz. Ya, silakan. Apakah benar statement saya berikut terkait kaidah usul fikih ini? Misalnya, kemudian saya tahu bahwa sholat fardu itu adalah wajib hukumnya. Kemudian saya tahu bahwa saya sholat tidak sah apabila tidak berwudu. Apakah terus kemudian bisa saya bilang berdasarkan kaidah usul fikih ini belajar wudu yang benar itu adalah wajib karena sholat tadi wajib dengan wudu? Bisa juga. Iya. Demikian. Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz Amrul. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Dari silakan bapak-bapak yang laki-laki. Oh, silakan Ibu. Terima kasih. Ibu lagi ya. Boleh. Bayu lagi. Karena kabelnya pendek Ibu. Mohon minta tolong agak sedikit. Oh gitu ya. Soalnya ya, kan tadi kan sebagai udah kenal kan Mas Amrul ya? Yang lain tapi belum kenal, Pak. Belum kenal Ibu. Boleh Ibu namanya. Dari mana Ibu? Nama Siti Julaiha dari Muslimpur, kajian Muslim. Menanya tadi kan kita sebagai umat sedia dipimpin dan sedia menjadi dipimpin. Tapi apabila pemimpinnya satu tidak sesuai dengan tujuan yang awalnya dilakukan, yang awalnya dirumuskan atau di tengah jalan pada saat dia memimpin, kepemimpinannya itu tidak melenceng dari tujuan awal. Nah, apa yang dilakukan oleh kita yang memimpin, apakah kita melakukan lagi amal jamaah untuk pemimpin baru? Terima kasih Ibu Siti Julaiha. Jadi saya kira pertanyaan tadi ditujukan kepada Ustadz itu ya Ibu ya, karena tadi yang baru saya menyebutkan Ustadz itu. Silakan Ustadz. Ya baik, terima kasih Bu. Ya memang berat ya. Diganti aja Bu ya. Silakan. Ya jadi kalau kita lihat prinsipnya, ketika seorang pemimpin ya, kita pilih seorang pemimpin. Terus ternyata dalam perjalanannya tidak sesuai dengan yang disepakati bahwa tujuannya harus begini jadi pemimpin nih, ada roadmapnya, ada jalannya harus begini. Nah, ini harus dilakukan oleh pemimpin yang kita pilih. Tapi pada kenyataannya pemimpin yang dipilih itu melenceng ke yang lain, melakukan yang lain. Suruh ke masjid, taunya dia malah ke pasar misalnya. Nah, kalau menurut kaidah amal jamaah, maka itu dikembalikan aja ke jamaah, Dalam perjalanannya dia memimpin, tentu jamaah melihat ya, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan jamaah, sesuai kesepakatan bersama atau tidak. Kalau melenceng, maka jamaah bisa berkumpul lagi, dikembalikan lagi ke jamaah. Apakah kemudian mungkin tahap pertama itu bisa dalam Islam itu diingatkan, dinasehati. Mungkin dia lagi lupa, dia hilaf. Namanya manusia pasti ada salah. Jadi pertama diingatkan,
disampaikan, dinasihati. Nanti apakah itu pakai peringatan 1, 2, 3 itu semua jamaah yang menentukan. Sepakati oleh jamaah. Kalau misalnya sudah diperingatin juga masih tetap melenceng, itu jamaah yang memutuskan apakah mandatnya dicopot. Artinya yang dipilih pemimpin baru ini nggak sah lagi jadi pemimpin kita, pemimpinnya kita ganti yang baru ya. Misalnya yang tua Forkom nih, melenceng. Makanya ketua Forkom kita ganti. Nah itu harus ngumpul dulu semua pengajian kota nih. Ketua Forkom nih yang nggak mimpin Forkom nih. Kita salam bikin sendiri misalnya gitu. Nah itu semua pengajian kota harus ngumpul dulu. Jadi ketua Forkom gimana nih kita apain? Nah itu baru nanti disepakati kembali harus kita ganti misalnya. Nah itu juga harus jamaah yang memutuskan. Dan memang dalam Islam sebetulnya cuma ada prinsip dasar ini ya. Jadi tidak, kalau kita bicara level negara, level institusi, lembaga, itu mereka ada mekanisme sendiri yang di situ mungkin dikembalikan. Kita tanya kembali pada diri kita itu sudah sesuai dengan prinsip Islam atau tidak. Apakah bisa mekanismenya seperti itu atau tidak? Nah, itu dikembalikan lagi dengan sistemnya. Dulu gimana itu pemimpin itu diangkat jadi pemimpin itu gimana? Jadi kembalikan lagi ke mekanisme awalnya seperti apa. Tapi kalau dalam Islam, dalam amal jama'i ya, prinsip amal jama'i, hari ini kita bicara amal jama'i, maka itu dikembalikan ke jamaah. Jamaah yang menentukan. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Pasangannya jamaah jadi terpecah, semuanya jadi terpecah. Karena ada jamaah nanti yang tetap dia berprinsip terhadap pemimpin tersebut, ada yang berpasangan. Jadi di situ timbul malah terjadi perbedaan pendapat yang terpecah. Apalagi dengan sistem voting sebenarnya tidak ada dalam Iya, kalau misalnya nih ternyata si pemimpinnya juga punya pendukung gitu. Jadi ketika jamaah dikembalikan ke jamaah, ada dua opini, ada yang setuju dicopot, ada yang setuju dilanjutkan. Misalnya ya, saya nggak ngomongin negara ya, saya nggak ngomongin presiden. Nah, ketua Forkom ya. Ada apa dengan ketua Forkom hari-hari ini, Mas? Itu sebetulnya masalah yang Ibu kemukakan tadi tidak akan terjadi kalau latar belakangnya prinsip amal jama'i itu sesuai dari awal. Tadi apa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Sunatullah sesuai kebutuhan. Dan ketiga mencari pahala. Kalau itu prinsipnya yang menjadi latar belakang kenapa beramal jama'i ya. Ngapain kita beramal jama'i? Saya yakin permasalahan itu tidak muncul. Ketika nanti dimusyawarahkan, ya diberitahukan bahwa kita kembalikan dulu kita bikin grup ini, kita bikin jamaah ini untuk apa tujuannya? Pertama ridho Allah. Maka semua akan sadar gitu bahwa tujuannya itu ridho Allah gitu. Mereka nggak akan ngotot lagi, enggak nih harus lanjut, enggak. Mereka akan kembalikan lagi, pasti mereka kembalikan ke jamaah. Buat apa gitu ya? Mereka akan sadar bahwa hidup ini kan cuma sementara. Ngotot untuk keputusan jamaah supaya dia memimpin, ya besok juga selesai amanahnya. Besok semuanya kembali ke rumah masing-masing 2 kali 1 meter kan sama-sama. Semua sadar kalau itu dasarnya sudah sesuai. Saya yakin itu nggak akan ada permasalahan seperti itu ya. Mungkin itu terjadi karena motivasinya beda-beda. Itu yang jadi masalah ya. Itu yang menjadi masalah di situ. Karena motivasinya di awal sudah beda. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau saya simpulkan berarti, Ustaz Tito, jadi tujuan orang boleh berbeda-beda, tetapi apabila kita sudah berkumpul dalam satu jamaah, tujuan itu harus disepakati. Dan tujuan yang disepakati itu yang harus paling tinggi, yang terus kemudian tidak memungkinkan orang untuk mendebat lagi. Dalam hal ini misalnya terus kemudian mengembalikannya kepada Allah gitu. Tujuan kita adalah Allah, tidak ada yang lagi lebih tinggi, selesai masalah. Apakah seperti itu Ustaz tadi? Bisa disimpulkan seperti itu? Apakah ini aplikatif dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam organisasi, karena bisa jadi perbedaan pendapat tadi tentang suatu hal yang mereka prefer lebih gitu daripada satu hal yang lain. Iya, perbedaan pendapat itu wajar ya, biasa. Dalam satu syuro, dalam satu musyawarah yang Islami, ya, perbedaan pendapat setajam apapun itu biasa gitu. Bahkan sampai keras gitu ya perbedaan pendapat itu ya. Itu biasa. Dalam Islam boleh juga, itu sampai marah juga boleh, 3 hari batasnya, tapi nggak boleh lebih. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika jamaah sudah memutuskan keputusannya A, maka semua taat. Walaupun ketika masih musyawarah tuh, misalnya saya sama ketua Forkom berbeda pendapat ya,
nggak boleh dong begitu, Masjid Frankfurt nggak setuju. Terus ketua forum, enggak, saya kan ketua forum, harus begini dong. Tuh, ketika musyawarah boleh, nggak apa-apa. Menyampaikan argumennya masing-masing nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diputuskan jamaah, oke, kita semua sepakat A putusannya, maka eksekusinya semua harus mengikuti keputusan itu. Baik, terima kasih saat itu. Saya postpone dulu untuk pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Silakan disimpan nanti apabila ada kesempatan. Saya ingin bertanya lagi kepada Ustadz Tito. Tentunya mencapai suatu tujuan. Jadi tujuan itu kan banyak Ustadz Tito ya. Bisa tujuan itu sangat mudah sekali. Misalnya saya ingin makan siang. Di luar sudah ada makanan gitu ya. Tinggal jalan Ustadz. Tapi ada tujuan yang luar biasa susah dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun Ustadz. Bagaimana cara kita bisa menjaga continuity atau kontinuitas dan kemantapan suatu gerakan bersama ini atau macam ini? Mungkin bisa diberikan contoh, katakanlah membangun Masjid Frankfurt itu Ustaz. Membangun masjid adalah suatu idaman bagi setiap dari kita, terutama mungkin teman-teman Karlsruhe misalnya. Bayangkan kita memiliki suatu ruangan yang kita bisa gunakan setiap saat tanpa harus khawatir tidak ada tempat gitu, terus kemudian sholat 5 waktu dan seterusnya gitu. Nah, membangun masjid bukan suatu hal yang mudah, itu butuhkan perjuangan bertahun-tahun dan sebagainya. Mungkin bisa dikaitkan dengan contoh aktual seperti itu, Ustadz itu. Silakan Ustadz. Iya. Untuk menjaga keberlangsungan amal jama'i itu memang juga tidak mudah ya, apalagi kalau dimensi waktunya itu cukup lama gitu. Kita bisa lihat ke belakang bagaimana Rasulullah SAW bisa menjaga umat ini hingga hari ini. Bagaimana risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, itu lewat buyut kita, lewat kakek kita, sampai sekarang lewat orang tua kita, hari ini kita, besok anak kita, itu menikmati risalah Islam. Contoh yang mungkin tidak terbantahkan lagi bagaimana amal jama'i bisa kontinu hingga hari ini. Coba kita telah sama-sama. Apa sih yang membuat agama Islam itu dari zaman Rasulullah hingga hari ini masih tegak berdiri, masih ada, masih kita nikmatin sampai hari ini? Apa kira-kira sebabnya? Nah, silakan Mas. Namanya siapa, dari mana? Nama saya Lutfi. Lutfi, dari? Baru 1 minggu di Jerman ya. Mas Lutfi dari mana Mas? Dari mana? Heidelberg. Oke, silakan. Adanya ulama. Adanya ulama. Ulama, apa perannya ulama di situ? Dia sebagai pintu, dia sebagai gudang ilmu agama, sehingga dia bisa memberikan atau mengajarkan kepada murid-muridnya nanti, memberikan fatwa, memberikan hadis atau macam-macam. Selain ulama juga ada penghafal Al-Quran dan para penghafal hadis, sehingga Al-Quran itu tidak ada revisinya. Jadi 1400 tahun yang lalu sampai yang sekarang ini nggak ada sama sekali perubahan. Mungkin kalau yang sekarang ini kita ambil contohnya, kemarin ada yang mencoba untuk merevisi arti aulia yang awalnya itu fokusnya pemimpin, tapi ada yang mengubah menjadi kemandikan. Nah, karena mereka membuat makar seperti itu, tapi sebenarnya makar Allah lebih kuat, tetap dijaga. Teman dekat itu juga termasuk pemimpin, jadi nggak bisa terbantahkan lagi. Walaupun mereka mencoba untuk mengubah, nggak akan mereka bisa ubah. Maaf, namanya siapa tadi? Lupa saya. Lutfi. Makasih ya. Nah, mungkin minta tolong dicatat ya. Tadi jawaban dari Mas Lutfi, pertama ulama, Al-Quran, hadis ya. Coba kita flashback lagi ketika Rasulullah SAW di detik-detik terakhirnya itu apa yang Rasulullah sampaikan? Di detik-detik maksudnya di fase-fase terakhir kehidupan beliau, Rasulullah bilang, aku tinggalkan kepadamu 2 hal ya, yang kalau kamu berpegang teguh kepadanya, niscaya kamu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran ya. Yang kedua adalah sunnah, hadis. Betul jawabannya. Jadi yang bisa menjaga atau membuat Islam hingga hari ini masih tegak berdiri adalah
yaitu peninggalan Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat. Dan tadi Mas Lutfi menyampaikan ulama. Ulama adalah pewaris Nabi. Hari ini kita nggak ada Nabi. Kalau ada masalah, kita nggak bisa datang. Kalau zaman dulu ada masalah, kita datang ke Nabi. Apa yang jadi jawaban Nabi, itulah hukumnya. Langsung jadi hukum hari itu juga. Langsung bultih. Tapi kalau hari ini kita ada masalah yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kita nggak bisa datang ke Nabi. Nabi udah wafat. Maka kita datang ke siapa? Kita datang ke ulama. Ulama lah yang bisa menjawab pertanyaan kita sesuai dengan permasalahan hari ini. Jadi betul jawaban dari Mas Lutfi, 3 hal itu ya. Jadi Al-Quran, Sunnah, ulama. Nah kalau kita kembali ke konteks pertanyaan dari Mas Oding tadi, bagaimana dalam konteks amal jama'i, supaya amal jama'i ini, tadi kan contohnya agama Islam yang dibawa oleh Rasul. Sekarang amal jama'i kita misalnya, tadi disebut Masjid Frankfurt. Masjid Frankfurt sudah 2 tahun berdiri ya, sejak 2014, November 2014. Hari ini November 2016. Jadi pas 2 tahun Masjid Frankfurt. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada tren ya, itu kelihatan memang ketika kita itu melakukan sesuatu amal pasti ada itu titik dimana kita tuh turun gitu ya, jenuh. Itu ada titik itu. Nanti titik semangat lagi ada lagi. Sama semua amal tuh karakternya seperti itu. Amal itu memang mirip iman ya, temannya amal iman turun naik dia. Ada kalanya dia naik, ada kalanya turun. Nah kita balik lagi. Jadi supaya amal jama'i kontinu itu sebenarnya sederhana. Jawabannya tadi sudah dijawab. Jawabannya sebenarnya sudah dijawab. Kita kembali lagi kepada urgensinya, kepada ciri-cirinya amal jama'i. Kita kembalikan lagi ke situ. Kalau kita dalam beramal jama'i semangatnya turun, kita kembalikan lagi. Coba ngumpul lagi semuanya, terus kita tanya lagi, kita masih niat nggak nih bikin ini? Kan kita udah sepakat, keputusan jamaah seperti ini, caranya seperti ini, pemimpinnya si fulan. Itu kita ulangi lagi, kita refresh lagi, bener nggak nih, masih nggak? Nah nanti dari situ insya Allah semangat naik lagi. Jadi untuk menjaga keberlangsungan amal jama'i itu, yaitu tadi latar belakangnya, urgensinya, kenapa kita beramal jama'i, kemudian ciri-cirinya itu juga dijaga, harus dijaga tadi. Tidak boleh keluar dari ciri-ciri amal jama'i. Kalau keluar maka itu sudah keluar dari definisinya amal jama'i. Jadi tinggal menjaga urgensi dan ciri-cirinya. Insya Allah amal jama'i itu akan tetap berlangsung. Sederhana sebetulnya. Ya. Terima kasih saat itu. Sekarang saya coba tanya ke Ustadz Amru mengenai kira-kira apakah yang bisa menjadi faktor-faktor terwujudnya suatu organisasi itu bisa bertahan, Ustadz? Apakah bisa dibilang kalau misalnya katakanlah tujuan itu terpenuhi kemudian organisasi itu harus dibubarkan atau gerakan bersama tadi harus dibubarkan, ataukah harus mencari tujuan lain gitu? Faktor-faktor apa kira-kira yang bisa menyebabkan organisasi itu bisa bertahan, Ustaz? Mungkin juga bisa diceritakan pengalaman Ustaz Amru selama menjabat sebagai ketua FAR komunitas. Ya, terima kasih. Ini bicara tentang ketahanan organisasi ya. Ketahanan artinya bagaimana mengelola organisasi itu agar tetap terus bertahan, terus berkesinambungan, tidak futur atau tidak kemudian jatuh, tidak hancur dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang bisa saya sampaikan di sini yang bisa menunjang untuk terwujudnya ketahanan organisasi. Di antaranya adalah salah satunya bahwa organisasi tersebut harus terorganisir. Ya namanya organisasi harus terorganisir, harus dikelola dengan rapi, gitu. Sehingga jelas strukturnya jelas, penanggung jawabnya jelas, orang-orangnya jelas. Ya contoh kalau misalkan acara salam itu tidak terorganisasi dengan rapi, tidak tahu siapa penanggung jawab ruangan, tidak tahu siapa yang bertanggung jawab konsumsi, kemudian siapa moderatornya, siapa ketuanya, nanti akan terjadi kekacauan dan itu akan berpengaruh kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi kerapian dalam organisasi, mengelola organisasi itu ada satu hal yang keniscayaan, sehingga
Itu yang pertama harus dipikirkan. Yang kedua, setiap orang itu jika ingin jika sudah teratur, kemudian sudah terstruktur, juga jangan lupa kedisiplinan. Jadi kalau misalkan kita sudah masuk dalam satu organisasi, tapi kemudian tidak disiplin dengan keputusan yang sudah atau aturan yang sudah disepakati bersama, maka nanti akan terjadi kekacauan gitu. Nanti yang satu protes, kok si A kok boleh gitu, si B boleh gitu. Akhirnya akan terjadi perpecahan. Jadi patuh kepada disiplin yang sudah disepakati bersama itu juga salah satu faktor yang harus diperhatikan nih, dalam mewujudkan ketahanan organisasi. Kemudian yang ketiga, persatuan. Jangan sampai satu bisa dihasut oleh orang lain, kemudian misalkan dikatakan, oh ini Ketua Forkom kayaknya bukan orang Sunni nih, kayaknya orang Syiah. Nah, udah mulai itu, yang lain mulai percaya, akhirnya terjadi mosi ketidakpercayaan gitu. Mosi tidak percaya kepada Ketua Forkom. Akhirnya lama jadi bubar gitu. Jadi masing-masing harus mengutamakan persatuan dulu nih. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bisa menyusup, kemudian akhirnya menghasut yang lain, menimbulkan perpecahan di antara pengurus maupun di antara anggota organisasi tersebut. Jadi selain ada organisasinya rapi, kemudian disiplin, kemudian persatuan, lalu sedapat mungkin meredam segala potensi-potensi yang muncul untuk memecah belah jamaah tersebut. Ya. Artinya jangan tunggu sampai api sudah membesar sehingga kemudian terjadi kekacauan. Sedapat mungkin ketika sudah muncul, sudah dideteksi ada api perpecahan itu ada di antara anggota, kemudian atau ada munculnya fitnah di antara jamaah, ya, di antara jamaah di dalam organisasi tersebut, maka itu harus secepat mungkin dipadamkan, secepat mungkin dicari jalan keluarnya. Jangan menunggu sampai api sudah membesar sehingga kemudian membakar semua yang ada sehingga organisasi itu menjadi bubar. Ya, jadi harus dilakukan kewaspadaan, pencegahan terhadap segala hal yang menjadi atau memicu terjadinya perpecahan tersebut, baik dalam organisasi maupun di antara satu anggota dengan anggota yang lain. Ya, barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz Amru. Jadi ada beberapa hal yang tadi saya simpulkan. Mohon maaf kalau misalnya tadi saya terlewat satu poin gitu. Jadi yang pertama tadi dalam organisasi itu harus rapi Ustadz. Dalam hal ini berarti ada semacam administrasi dan sebagainya gitu Ustadz ya. Kerapihan dari segi baik organisasi maupun pelaksanaan kegiatan dan seterusnya Ustadz. Terus kemudian ada kedisiplinan juga Ustadz ya. Jadi misalnya punya kebiasaan untuk bangun pagi dan seterusnya yang dipertahankan, atau terus kemudian file disimpan dalam tempat-tempat yang rapi dan seterusnya gitu Ustadz ya. Terakhir juga tentang persatuan gitu ya, dan mencegah supaya tidak terjadi perpecahan itu Ustadz. Apakah ada poin yang terlewat dari saya tadi Ustadz? Ya, ini mengetahui sebab-sebab perpecahan dicegah secepat mungkin sebelum perpecahan itu menjadi membesar.